Selamat malam Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam pemahaman Alkitab atau persekutuan jemaat ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu, memohon berkat-Mu dalam kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan kitab Mazmur pasal 23 yang menjadi dasar dari kita hendak merenungkan firman Tuhan. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan yang menerapkan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hendak merenungkan firman Tuhan dengan tema jaminan gembala baik. Nah, saudaraku, dalam menjalani hidup ini kita pasti membutuhkan adanya jaminan kepastian hidup. Sebab tanpa adanya jaminan kepastian hidup ini, untuk apapun, untuk segala apapun, pasti membuat kita tidak tentram ketika tidak ada jaminan kepastian hidup, tidak merasa aman dan nyaman. Ketika seorang gadis dilamar oleh pria pujaan hatinya, orang tuanya kecuali mengungkapkan perasaan senang dengan kehadiran calon menantunya dan juga keluarga calon menantunya yang suatu saat akan jadi besannya, namun juga akan menanyakan beberapa hal yang penting, pertanyaan yang bisa memastikan atau bisa menjamin keyakinan dari orang tua si perempuan tersebut. Misalnya dengan mengajukan pertanyaan, "Maaf Mas, kamu sekarang kerja di mana ya? Terus rencana ke depanmu bersama dengan anak saya akan seperti apa? Mau dibawa kemana?" Wah, seperti lagu saja ya, yang lagunya itu begini. Mau dibawa kemana hubungan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, kita melihat pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu tujuannya bukan untuk memojokkan pacar dari anaknya tersebut dan juga orang tuanya atau rombongan keluarga pacar anaknya yang datang ke rumahnya. Namun itu semua ditanyakan untuk mendapatkan kepastian dari calon menantunya tersebut. Dan ketika sudah mendapatkan kepastian, maka orang tua dari gadis tersebut akan mengatakan, "Nah, ini dia calon menantu idaman."
Yang selanjutnya saya akan serahkan kepada anak saya untuk menjawab lamaran tersebut. Dia mau bersedia atau tidak, kami tidak tahu. Yang tahu dia, karena dia yang berhak untuk menjawab, yang akan menjalani hidupnya ke depan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, berbicara tentang jaminan hidup, bila kita cermati bacaan Alkitab dari Mazmur 23 yang bisa kita singkat dengan Mazda 23. Wah, kayak mobil BMW saja ya, Mazda. Namun Mazda yang dimaksudkan di sini adalah Mazmur Daud pasal 23. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, perikop ini bercerita tentang pengalaman Raja Daud. Bagaimana pengalaman dia ketika dari sejak sebagai rakyat biasa, seorang gembala, sampai ia menjadi Raja Israel yang kedua. Ia mengalami, ia merasakan penyertaan, tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Dalam setiap pergumulan hidupnya, Daud merasakan penyertaan Tuhan. Sehingga dalam kondisi pergumulan hidupnya yang berat, yang sulit sekalipun, Daud tidak pernah merasakan khawatir. Ia dapat merasakan dan mengalami kenyamanan hidup bersama Tuhan. Jaminan kenyamanan yang dialami oleh Daud tersebut jelas diungkapkan pada keseluruhan ayat dari kitab Mazmur 23 ini, yang terdiri dari 6 ayat. Bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pemeliharaan Tuhan dari ayat 1 sampai yang ketiga. Dalam perjalanan hidupnya, saudaraku, Daud mengimani bahwa Tuhan adalah gembalanya yang baik, sehingga ia mengungkapkan, takkan kekurangan aku. Ia, yaitu Tuhan, membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Semuanya itu terjadi oleh karena nama Tuhan, kuasa Tuhan. Yang kedua, penjagaan Tuhan dari ayat 4 sampai dengan 5. Daud merasakan sekalipun perjalanan dalam hidupnya itu mengalami perjalanan yang suram, yang tidak mudah juga, berjalan dalam lembah kekelaman, ia tidak takut, sebab Engkau, yaitu Tuhan, besertanya. Dikatakan oleh Daud, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud terhibur, Daud merasa nyaman, karena Tuhan yang digambarkan sebagai sang gembala itu siap untuk menjagai Daud dengan gada dan tongkatnya. Bahkan Tuhan sendiri juga yang menyediakan hidangan baginya di hadapan lawannya. Artinya Tuhan yang siap menolong Daud ketika mengalami pergumulan, menghadapi lawan-lawannya, menghadapi musuhnya. Daud mengatakan, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Yang ketiga, saudaraku, yaitu berbicara tentang penghiburan Tuhan pada ayat 6. Daud juga merasakan penyertaan dari Tuhan, sebab ia merasakan kebajikan dan kemurahan yang menyertainya seumur hidupnya. Maka Daud mengungkapkan rasa percayanya kepada Tuhan sebagai Tuhan yang menuntunnya
yaitu dengan mengungkapkan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu adalah ungkapan rasa percaya Daud kepada Tuhan, sehingga ia mau menyerahkan hidupnya kepada pimpinan Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani hidup ini, terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini, hidup memang menjadi semakin terasa berat, tidak mudah untuk kita jalani. Ketika saya kemarin mengunjungi beberapa anggota jemaat kita, saudara-saudara kita ini mengungkapkan pergumulan tentang kesulitannya dalam menghadapi kehidupan saat ini. Karena saya adalah seorang pendeta, dan ketika mendengarkan cerita dari anggota jemaat kita, saya mengajak saudara-saudara kita ini untuk berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Tujuannya supaya mereka dapat merasakan aman dan juga ketenangan dalam lindungan Tuhan. Banyak saudara kita yang lainnya yang juga terkena imbas dari adanya peristiwa ini. Sebagai contoh, bagi para pedagang yang buka warung kelontong, merasakan penurunan omset yang sangat drastis. Yang beli sangat sedikit, warung sepi, penghasilannya jadi sangat minim. Bagi yang bekerja sebagai buruh pabrik atau karyawan-karyawan di perusahaan-perusahaan, banyak yang mengalami PHK. Pesangonnya sedikit sehingga tidak cukup untuk bekal hidup di hari-hari berikutnya, sehingga mengalami kesulitan ekonomi. Bagi para pedagang sayur baik di pasar maupun pedagang sayur keliling yang pakai motor ataupun sepeda motor juga merasakan dampaknya. Para pemilik toko di pinggir jalan, para pemilik warung makan, demikian pula para pekerja buruh harian sangat merasakan imbasnya dari adanya pembatasan sosial, pembatasan jam malam. Usaha mereka harus tutup lebih awal dari biasanya, sehingga omset dagangan mereka, usaha mereka menjadi tidak menentu. Bahkan di semua lini kehidupan saudaraku mengalami kesulitan, baik di bidang pendidikan, bidang olahraga, bidang kesehatan, pula di bidang keagamaan pun mengalami masalah yang sama. Saudara-saudara kita muslim, saudara-saudara kita yang lain, termasuk kita sebagai gereja Tuhan. Dulu kita bisa melaksanakan ibadah dan kegiatan di gereja seperti PA, persekutuan doa jemaat, doa pagi, doa malam, persekutuan remaja pemuda, kebaktian anak sekolah minggu, juga persekutuan usia lanjut, dan persekutuan atau ibadah komisi dewasa yang diadakan setiap 1 bulan sekali, juga mengalami kesulitan. Mungkin kita berpikir kemarin, semoga bulan April ini usai, kita di bulan Mei bisa kembali beraktivitas di gereja, bisa beribadah. Rasanya sudah kangen, pengen ketemu dengan saudara seiman. Ternyata terpaksa belum bisa berjumpa, mewujudkan keinginan kita dengan saudara-saudara kita beribadah, berkegiatan di gereja, karena ternyata masih diundur masa distancing sosial ini atau social distancing, jaga jarak ini masih harus dilakukan.
Kalau di kota-kota besar mereka menerapkan PSBB. Nah, disitulah kita juga belum tahu sampai kapan. Apakah sesudah bulan Mei ini, nanti bulan Juni kita sudah bisa melaksanakan kegiatan aktivitas di gereja? Kita memang tidak tahu. Kita serahkan saja kepada Tuhan. Dan melalui setiap usaha kita, semoga setelah bulan Mei ini, Juni, kita bisa kembali beraktivitas. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau kita melaksanakan semua ibadah, kegiatan di gereja kita dengan cara daring, virtual, online, melalui YouTube. Rekan-rekan kita dari tim multimedia atau ibadah online juga sangat merasakan dampaknya, merasakan kerepotan, merasakan kesulitan dalam menyiapkan penayangan video di YouTube, baik untuk PA, persekutuan doa jemaat, doa pagi, doa malam, ibadah anak sekolah minggu, maupun persekutuan pemuda remaja, baik tim multimedia pada saat merekam, pengambilan video, pengeditan video, dan juga render atau mengunggah ke YouTube tidak selalu lancar, juga kadang ngadat, sehingga membuat mereka sering harus lembur dan bahkan sampai ketiduran. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang bisa kita dan harus lakukan dalam situasi yang seperti ini? Kita bisa belajar dari pengalaman Raja Daud yang tidak pernah putus asa, yang selalu ia upayakan. Mari kita bersama juga mengupayakan. Kita berusaha. Setidaknya kita bisa belajar dari pengalaman Daud itu. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, jangan menyerah dengan keadaan yang ada. Marilah kita terus berusaha keras dalam memperjuangkan hidup ini. Jangan putus asa, jangan berhenti berusaha, karena ada Tuhan di dekat kita yang siap menolong, membantu kita untuk bisa melalui masa sulit ini. Yang kedua, tetap percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan yang dulu telah menolong Daud, memberikan jaminan rasa aman, nyaman, dan kecukupan dalam Daud menghadapi pergumulan hidupnya. Pasti pada saat ini Tuhan yang sama juga menolong kita dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Yang ketiga atau yang terakhir, kita tidak akan pernah dibiarkan Tuhan sia-sia dalam berusaha, terlebih diiringi dengan doa. Apa yang kita perjuangkan dalam menghadapi kesulitan hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini pasti akan membuahkan berkat kebaikan untuk kita, baik buah kesabaran, buah ketekunan. Tuhan pasti menolong kita semua dengan caranya yang mungkin tak terduga oleh kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama melalui Mazmur 23. Kiranya menjadikan hidup kita semakin percaya akan pertolongan Tuhan
yang adalah gembala kita, yang baik, yang memberikan jaminan, pemeliharaan, penjagaan, dan penghiburan pada masa-masa sulit ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan ini. Biarlah menguatkan setiap kami yang mendengarkan dan juga memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, PA atau pemahaman Alkitab persekutuan doa jemaat ini usai. Tuhan memberkati kita semua. Amin.